Halo semuanya, selamat datang di channel Yoneneska. Oke, dikarenakan kita sekarang atau saat video ini dibuat ya, sedang berada di bulan April. Jadinya ya gue memutuskan untuk membahas anime yang ada hubungannya dengan bulan April ini. Ya mungkin sebagian dari kalian ada yang udah tahu ya, atau bisa menebak anime apa itu. Yap, anime itu berjudul Shigatsu wa Kimi no Uso. Atau dalam judul bahasa Inggrisnya yaitu Your Lie in April. Ya mungkin jika di antara kalian ada yang tidak tahu anime apa ini, nah, anime ini merupakan anime yang populer dengan meme-nya yang berikut ini. Nah, selain karena meme-nya, anime ini juga merupakan anime yang sangat populer ya pada masanya, atau malah mungkin sampai sekarang. Dikarenakan anime ini memiliki genre musik dan romantis dengan cerita yang sangat bagus. Ditambah, ending di anime ini juga berhasil membuat banyak orang yang menonton anime ini dibuat terharu bahkan sampai menangis. Nah, kalau begitu, kita langsung aja ke review dan pembahasannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan hanya sekedar menekan tombol like dan juga subscribe. Gaskan. Anime Shigatsu wa Kimi no Uso. Ini merupakan sebuah series anime yang diadaptasi dari sebuah manga karya Naoshi Arakawa yang pertama kali rilis pada tanggal 6 April 2011 di majalah Monthly Shonen Magazine milik penerbit Kodansha. Kemudian untuk animenya sendiri, tayang pertama kali pada tanggal 9 Oktober 2014 yang diproduksi oleh studio A1 Picture dan disutradarai oleh Kyohei Ishiguro. Anime ini kisahnya berpusat pada seorang pianis jenius bernama Arima Kosei yang sejak kecil dikenal karena kemampuannya memainkan piano dengan sangat sempurna dan menjadi juara di banyak perlombaan. Namun setelah kematian ibunya, Arima mulai mengalami trauma yang mendalam. Ia juga kemudian kehilangan kemampuannya untuk mendengar suara pianonya sendiri saat bermain, yang akhirnya membuatnya berhenti dari dunia musik. Setelah 2 tahun berlalu, kehidupan Arima mulai berubah ketika ia bertemu dengan seorang gadis ceria dan penuh semangat bernama Miyazono Kaori, seorang pemain biola yang memiliki gaya permainan yang bebas dan emosional. Berbeda dengan Kohei yang kaku dan terpaku pada notasi, Kaori ini memainkan musiknya dengan penuh perasaan, seolah mengekspresikan jiwanya tanpa batas. Kaori secara perlahan menarik Arima kembali ke dunia musik yang pernah ia tinggalkan. Akhirnya bersama Kaori, Arima mulai menghadapi masa lalunya, mencoba mengatasi traumanya, dan menemukan kembali arti sebenarnya dari musik, yang ternyata bukan sekedar kesempurnaan teknik, tetapi juga perasaan yang tulus. Di perjalanan cerita, kita juga akan melihat bagaimana perasaan Arima kepada Kaori, yang namun di balik keceriaan Kaori, ternyata tersimpan sebuah rahasia besar yang perlahan terungkap, yang nanti pada akhirnya akan menutup kisah dari anime ini dengan sangat mengharukan. Seperti biasa, disclaimer dulu ya. Kalau semua yang gue bahas di sini merupakan pendapat dan opini gue pribadi. Jadi buat kalian yang nggak setuju atau ingin nambahin, silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, jika ngomongin anime Shigatsu wa Kimi no Uso, kita tentu tidak akan bisa lepas ya dari musiknya. Yang menurut gue, semuanya itu sangatlah bagus banget ya, terkhususnya untuk lagu opening dan endingnya. Jujur, saking bagusnya lagu opening dan endingnya di anime ini, terutamanya lagu opening pertama dan lagu ending keduanya, gue sampai tidak pernah nge-skip ya bagian-bagian itu. Oh ya, BTW, lagu opening pertama dan juga ending keduanya ini juga merupakan lagu yang sempat viral ya. Jadi pasti banyak orang terutamanya para wibu pasti tahu lagu-lagu itu. Kemudian untuk musik klasiknya sendiri, yaitu dari permainan biolanya dan juga permainan pianonya. Menurut info yang gue dapat, permainan piano dari Arima Kosei itu dimainkan oleh orang bernama Tomoki Sakata. Dan untuk permainan biola dari Kaori itu dimainkan oleh orang bernama Yuna Shinohara. BTW, katanya mereka dipilih karena gaya permainan mereka dianggap sangat mewakili kepribadian dari Arima yang kaku dan juga Kaori yang liar. Oke, jujur aja ya, gue itu sangat tidak mengerti tentang permusikan klasik ini ya. Jadinya ya gue pas nonton adegan mereka main musik, gue malah merasa biasa aja. Padahal menurut info yang gue dapat, setiap musik klasik yang dimainkan di anime ini itu dipilih secara khusus untuk mencerminkan setiap situasi dan perasaan di anime ini agar lebih mendalam. Tapi ya sekali lagi, dikarenakan gue tidak mengerti dengan musik klasik, akhirnya gue tidak bisa mendapatkan esensi atau perasaan apapun saat musik itu dimainkan. Tapi syukurnya narasi dan juga ekspresi saat mereka memainkan musik itu malah yang justru ngena ke gue. Dan gue juga bisa merasakan apa yang mereka sampaikan. Oh, sedikit tambahan ya, seperti yang tadi gue bilang, kalau anime ini awalnya berasal dari sebuah manga.
Nah, Naoshi Arakawa yaitu penulis manga ini mengaku bahwa tantangan terberatnya adalah menggambar suara, karena manga adalah media yang bisu. Akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan teknik panel yang dinamis dan ekspresi wajah yang ekstrim. Ya untuk menunjukkan intensitas musik. Ia banyak mengambil referensi dari ekspresi para atlet ya saat pertandingan, agar gairah musiknya terasa sampai ke pembaca. Nah, selain karena musik dan ceritanya, menurut gue nilai plus atau hal yang membuat anime ini sangat bagus adalah karena visual animasinya juga. Setiap visual di anime ini benar-benar digambarkan dengan sangat cantik, indah, dan memukau. Bahkan di beberapa momen gue bisa meneteskan air mata hanya karena melihat visualnya aja. Jujur aja ya, pewarnaan di anime ini benar-benar sangatlah bagus dan cocok di mata gue. Bahkan pewarnaan di anime ini tidak hanya digunakan untuk memperindah anime ini saja, melainkan pewarnaan di anime ini juga dibuat juga untuk mencerminkan perasaan yang dirasakan oleh si Arima Kosei. Contohnya, di awal cerita, saat Arima masih mengalami trauma dari musik dan ibunya, pewarnaannya itu dibuat terasa gelap, monokrom. Namun setelah si Arima bertemu dengan si Kaori, pewarnaannya pun berubah menjadi lebih cerah, yang mencerminkan Kaori merubah warna hidup dari si Arima. Kemudian untuk pergerakannya sendiri, menurut gue baguslah untuk ukuran anime romantis. Tapi saat para karakter di anime ini memainkan musik, pergerakan jarinya itu menurut gue sangatlah bagus. Menurut info yang gue dapat, studio A1 Picture, selaku studio produksi, mereka menyewa pianis dan pemain biola profesional. Lalu memasang kamera di atas tangan para musisi tersebut. Kemudian para animator menjiplak gerakan jari tersebut frame demi frame, agar sinkron dengan audio. Sehingga membuat pergerakan tangan dan jari para karakter terlihat sangat detail dan presisi. Untuk tambahan, gue sangat suka ya dengan detail keringat saat mereka bermain. Menurut gue itu benar-benar menggambarkan kerja keras dan perjuangan mereka saat memainkan musik. Oke, kalau kita masuk lebih dalam, inti cerita dari Arima Kosei bukan hanya trauma biasa, tetapi kondisi yang bisa dikaitkan dengan post-traumatic stress disorder. Ketidakmampuannya mendengar suara piano bukan hal literal aja, tapi metafora dari keterputusasaannya dengan dirinya sendiri. Musik yang dulu menjadi identitasnya berubah menjadi sumber rasa sakit. Setiap nada yang ia mainkan mengingatkannya pada ibunya, yaitu Arimasaki, yang meskipun mencintainya juga membentuknya lewat tekanan keras dan cara yang penuh luka. Disinilah konflik batin Arima mulai terasa, ketika ia terjebak antara rasa benci dan cinta terhadap ibunya. Ini bukan hal yang hitam putih ya. Anime ini dengan berani menunjukkan bahwa seseorang bisa mencintai orang yang telah menyakitinya. Dan itu menciptakan konflik emosional yang sangat dalam. Lalu hadir Kaori, sebagai kontras total. Kalau Arima adalah ketertiban tanpa jiwa ya, bisa dibilang Kaori adalah kekacauan yang penuh kehidupan. Cara Kaori bermain biola melanggar aturan. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Dia itu bukan sekadar karakter ceria, dia adalah simbol dari filosofi hidup, bahwa keindahan tidak selalu lahir dari kesempurnaan, tapi dari kejujuran dalam mengekspresikan diri. Yang menarik, Kaori ternyata menyimpan realitas pahit. Tapi, tanpa harus membahas plot twist besarnya ya. Jelas bahwa keberadaannya dalam hidup Arima itu digambarkan seperti bunga sakura di anime ini. Sangat indah dan cantik, namun tidak bisa bertahan lama. Ini memberi lapisan tragedi yang lebih dalam. Perubahan terbesar dalam hidup seseorang kadang datang dari sesuatu yang sementara. Hubungan Arima dan Kaori bukan sekedar romansa, tetapi lebih seperti katalis perubahan. Kaori tidak menyembuhkan Arima secara langsung. Dia memaksanya untuk menghadapi rasa sakitnya. Ini penting karena penyembuhan dalam cerita ini bukan hanya proses instan, tetapi perjalanan yang penuh jatuh dan bangun. Oke, kemudian untuk romansanya, jujur aja ya, gue sangat suka romansanya karena ini menurut gue bukan romansa yang suka dibikin patah-patah dan bikin nanggung. Romansa di anime ini juga bukan tipe romansa yang manis-manis doang atau sekedar bikin baper. Tapi justru menurut gue romantis di anime ini itu pahit, realistis, dan dalam banget. Kaori mencintai dengan cara yang unik. Dia tidak memaksa, tidak menuntut, tapi memilih untuk hadir dan memberi warna di kehidupan Arima. Ini jelas cinta yang lebih ke arah memberi, bukan memiliki. Jika dibandingkan romantis biasa, cinta di sini bukan tentang kebahagiaan yang utuh, tetapi tentang bagaimana seseorang bisa mengubah hidup orang lain, bahkan jika mereka tidak bisa bersamanya. Dan yang paling kena itu, anime ini tidak menjadikan cinta sebagai akhir cerita. Justru cinta di sini adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman diri, kehilangan, dan penerimaan. Kalau dibandingkan dengan anime romantis lainnya yang lebih ringan,
Shigatsuwa Kimi no Uso terasa jauh lebih jujur. Ia tidak mencoba menghibur aja, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan, bahkan sampai ke bagian yang paling menyakitkan. Kemudian untuk pengkarakternya sendiri, nah menurut gue anime ini cukup berhasil menggali dan mengembangkan karakter-karakter sampingannya. Jadi tidak hanya berfokus ke si Arima sama si Kaori aja. Beberapa karakter yang tidak digali pun, contohnya seperti Watari dan si cewek ini ya, entah nih gue lupa namanya, dan entah juga ini cewek kenapa tiba-tiba masuk ke circle-nya si Arima ya di akhir-akhir. Nah, mereka ini justru berhasil menjadi poin penting untuk perkembangan karakter-karakter lain seperti Arima dan Tsubaki. Kesimpulannya, anime Shigatsuwa Kimi no Uso itu merupakan anime yang sangat bagus ya, hampir dari segala aspeknya. Dan anime ini sangat cocok buat kalian yang suka genre romantis remaja yang lucu dan namun juga lembut, visual animasi yang indah, dan yang suka untuk mendalami dunia musik. Tapi anime ini tidak cocok buat kalian yang gak suka cerita yang bad ending. Oke, mungkin segitu aja ya review gue. Oh iya, sedikit tambahan buat kalian yang tahu dengan film Bridge to Terabithia ya. Menurut gue, anime ini memiliki konsep yang hampir serupa dengan film tersebut. Dari mengisahkan seorang anak laki-laki SMP yang kehidupannya tidak memiliki warna, kemudian bertemu dengan seorang gadis yang liar dan bebas ya, yang kemudian juga berhasil mengubah warna kehidupan dari si tokoh utama. Dan yang terakhir tentunya di akhir cerita, kedua karakter cewek ini memiliki nasib yang sama. Ya jujur aja ya, gue maraton anime Shigatsuwa Kimi no Uso itu setelah gue nge-rewatch film Bridge to Terabithia. Ya jadi bisa dibilang hari-hari itu adalah hari-hari dimana gue memeras air mata gue. Menurut kalian normal gak sih lanang memeras air mata gini? Coba komen ya. Oke, jadi sekian aja video gue kali ini ya. Buat kalian yang ingin kasih kritik, saran, dan tambahan tinggal tulis aja di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka video ini jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Khoriza ini, sekian dan sampai jumpa.